Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena saya di sini sehat ya. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya yakin setiap di antara kita nih tujuannya adalah ingin bertambah usia tapi terus sehat. Ya, jadi sehat ini pengennya sampai punya anak, cucu sehat terus. Mungkin saja, tapi harus ada usahanya. Karena biasanya seiring bertambahnya usia, sakit yang dulunya nggak ada, suka mampir tanpa diundang. Kita bisa belajar dari kisah yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Usianya 69 tahun, beliau pernah terkena stroke, pecah pembuluh darah di otak. Karena ternyata beliau ini punya riwayat hipertensi. Ada bersama kami di sini ada Ibu Marta. Apa kabar Ibu? Sehat Bu? Baik. Baik ya? Baik. Dan juga ada bersama Ibu Marta, sang putra tercinta. Ya, ini putra pertamanya. Ada Mas Edi, apa kabar Mas Edi? Baik. Baik Mas ya? Ronald, baik. Oke. Ya. Dan seperti biasa dong, kita ngobrol masalah kesehatan harus ada praktisi kesehatan. Ada Mas Boy. Abidi, Mas Boy apa kabar? Alhamdulillah sehat Ronald. Ya, Sehat juga ada juga Mbak pemirsa ya. Preti. Apa kabar Mbak Preti? Sehat dong. Ini Ibu Marta terkena stroke tahun berapa ya Bu? 2021. Oh baru toh. Iya. 2021. Ibu masih ingat kejadiannya seperti apa pada saat itu? Waktu itu saya mengiris bawang putih. Di rumah ini maksudnya? Iya. Ya di rumah. Lalu Dijadikan martabak. mau bikin martabak. Terus tiba-tiba kok apa itu pisau itu nggak bisa nyampe ke meja. Terus jatuh. Kenapa lemas Bu? Iya lemes. Ya Tangan lalu kiri, kaki kiri dibawa ke dokter. dibawa ke kata dokter Ke rumah apa? sakit. Heeh. Lalu apa katanya? Ya pecah pembuluh darah. Yang Ibu tahu tekanan darah paling tinggi berapa Bu? 150. Terus waktu kena itu 181. Ya ampun, ya ampun. Ibu udah tahu tekanan darah tinggi udah lama belum? Ya setahun sebelum stroke. Setahun sebelum stroke sudah tahu tekanan darahnya tinggi? Iya. Terus Ibu apa? Melakukan apa? Apakah Ibu konsultasi ke dokter, dapat obat dari dokter? Iya, kontrol. Hmm. Tapi pola makannya yang kurang bagus. Oh Ibu sadar. Sadar, Kalau obatnya dikonsumsi rutin enggak? dikonsumsi rutin. Oke, obatnya dikonsumsi rutin Mas Boy, Mbak Preti. Tapi pola makannya, Iya, saya pikir besok saja berhenti, besok saja gitu. Ntar Nggak Oke. taunya keterusan sampai oke. stroke. Seperti apa sih pola makan Bu Marta ini? Pagi itu nasi gudeg, Enak itu Bu. siang itu nasi sop, malam nasi liwet. Kalau minuman manis suka enggak? Minuman manis suka, pagi itu kopi, kopi manis. Terus selanjutnya enggak, air putih. Sore, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kalau sore itu goreng pisang. Waduh enak itu. Jadi nih kita belajar sama-sama ya. Yang pertama adalah makan nggak dijaga, beliau mengakui. Olahraganya Ibu ada nggak dulu? Saya pikir saya itu tiap hari sudah sibuk ya, ngurusi pekerjaan. Tapi ternyata itu bukan olahraga. Yang Ibu lakukan adalah aktivitas fisik, betul ya? Iya, Bukan betul. olahraga. Baik. Bukan olahraga. Tidurnya bagaimana dulu Ibu sebelum terkena stroke? Ya kadang-kadang kalau lembur ya enggak cukup. Jadi tidur juga nggak teratur ya Bu ya? Iya betul. Di keluarga yang punya riwayat hipertensi siapa lagi selain Ibu? Suami saya iya, hipertensi juga. Hipertensi juga. Iya, terus jantung bawaan. Mas Edi? Hipertensi juga jangan-jangan? Hipertensi. Lah, warisannya kok hipertensi Bu? Kalau Pak Hedi sendiri selain hipertensi ada lagi yang lain? Kolesterol. Kolesterol juga? Kolesterolnya tinggi juga. Iya. Tadi katakan Ronald apa sih bedanya aktivitas fisik dan olahraga? Jadi kalau olahraga itu dia akan tercapai nadi latihan ya, tercapai jadi ada teratur dan terukur. Jadi bukan sekedar teratur saja kalau yang Bu Marta lakukan itu teratur nih kerja hari-hari ya Bu ya, tapi tidak terukur. Artinya harus mencapai nadi latihan di mana itu akan meningkatkan kerja jantung, meningkatkan kualitas pembuluh darah kita, meningkatkan kualitas darah kita sehingga tercapai nilai nadi latihan dan paling tidak 150 menit dalam 1 minggu. Ya kalau dibagi 5 mungkin 30 menit setengah jam sehari. Ya itu harus dilakukan oleh semua orang siapa saja laki Harus, maupun perempuan, ya. tua maupun muda. Ya kemudian tidur 6-8 jam. Nah ini harus diberi waktu untuk tidur yang cukup supaya tubuh kita ini ada waktu untuk meregenerasi sel-sel, untuk memperbaiki sel-sel, memperbaiki kadar hormonal semuanya sehingga
ini akan menjadi baik ya, gula darah akan terkendali, kolesterol terkendali kalau tidur cukup dan berkualitas. Kemudian berikutnya adalah faktor stres ya. Stres sih pasti ada, tapi kan kita harus bisa memanage ya. Jangan kemudian stres itu menjadi atau merusak atau mengganggu kesehatan tubuh kita. Jadi ini kita jaga kualitas darah, kemudian dibantu lagi dengan teknologi laser. Ya, teknologi laser ini dia bisa meningkatkan atau mengoptimalkan lagi kualitas darah dan kualitas pembuluh darah. Ya, dengan kualitas pembuluh darah yang baik, maka harapannya dengan pola hidup sehat tadi, kesehatan kita akan terjaga baik, kita tetap aktif, tetap produktif sampai usia lanjut. Jadi kalau kita berbicara masalah faktor resiko, ini kan ada faktor resiko yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Iya. Yang bisa diubah nih seperti apa nih? Yang bisa diubah nih pola makan, pola hidup, tidur, stres, olahraga. Nah yang nggak bisa kita ubah contohnya usia. Lalu yang kedua adalah faktor genetik, seperti ibu sendiri memang punya riwayat keluarga. Nah Pak Hedi nih tentunya nih, dari mamanya, dari papanya punya riwayat hipertensi. Jadi Pak Hedi harus ekstra hati-hati lagi. Dan contohnya ada faktor-faktor lain yang memang nggak bisa kita ubah secara langsung, contohnya faktor lingkungan, polusi udara, kadang lingkungan kita ada yang merupakan perokok aktif, maka secara tidak langsung itu kita terpapar dengan stres oksidan yang menyebabkan pengentalan darah ini bisa terjadi. Makanya kita butuh bantuan teknologi untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai teknologi laser. Bagaimana caranya teknologi laser bisa bersinergi dengan treatment medis dari dokter ya. Bisa membantu menjaga tensi dan bisa bantu menjaga kolesterol supaya nggak bikin ulah, supaya nggak bermanifestasi berubah menjadi stroke seperti yang dialami oleh Ibu Marta ya. Yuk, Anda yang punya hipertensi, yang punya kolesterol, gunakan teknologi laser sekarang juga, jangan ditunda lagi. Kalau stroke sudah datang, percayalah Anda akan menyesal. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati ya. Kami akan bahas lebih dalam lagi, tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Ibu Marta. Beliau terkena stroke, pecah pembuluh darah di otak karena punya hipertensi. Ini adalah sebuah penyakit yang berat yang masih menyisakan sisa kelumpuhan pada Ibu Marta. Bu Marta, yang masih tersisa apa nih Bu? Gerakan yang masih sulit Ibu lakukan? Tangan negok, tidak bisa lurus. Tidak bisa lurus. Iya, Itu sakit nggak sih Bu? Sakitnya enggak, Sakitnya cuman enggak. sulit, Itu kaku aja gitu ya? kaku. Punten, kalau kaki bagaimana? Kalau kaki enggak apa-apa. Jalan biasa normal? Normal tapi masih bantuan teken. Oh, masih tetap harus pakai tongkat. Iya. Ibu inget kan betapa dulu ibu aktifnya ya Bu ya? Oh, Kemana-mana sendiri, Kemana-mana. masih naik motor Iya. sendiri katanya kan? Reng kemana-mana. Terus ketika kena stroke gimana dong Bu? Ya Perasaan. total enggak ngapa-ngapain. Sedih ya Bu ya? Sedih Hidup bisa banget. berubah sekali ya. Gara-gara apa? Hipertensi. Mas Hedi kan punya riwayat keturunan. Komplikasi dari hipertensi kira-kira Mas Hedi taunya apa aja? Stroke kan udah pasti stroke ya, udah tahu ya? Pasti stroke ya. Apalagi selain stroke, ayo. Jantung ya. Jantung. Kita lengkapin ya. Lengkapin boleh Iya, banget iya. nanti silakan. Boleh. Nih, Tadi- penting nih buat Anda nih yang Anda punya hipertensi ini penting nih ya. Iya, tadi kan yang udah disebutin tuh stroke. Stroke benar. Lalu ada lagi gangguan jantung. Biasanya pada orang hipertensi ini kan beban kerja jantungnya meningkat. Jadi sering terjadi pembengkakan jantung, kualitas pembuluh darah turun, pengentalan darah, bahkan bisa sampai ke serangan jantung. Lalu ada gangguan fungsi ginjal. Nah, itu kalau misalkan di pembuluh darah organ vital yang besar. Dan tidak menutup kemungkinan ini gangguannya bisa di pembuluh darah yang kecil. Contohnya apa? Saraf di mata. Itu juga bisa mengalami Ya. gangguan akibat pecah atau gangguan pembuluh darah yang kecil-kecil pada area mata karena hipertensi. Dan kalau kita berbicara masalah komplikasi, sebenarnya yang kita takutkan itu bukan dari gejala yang dirasakan, tapi dampak akibatnya. Yes. Contohnya adalah ketika mengalami stroke, yang kita bicarakan bukan dari gejala sekedar lumpuhnya saja, tapi kita bayangkan pemirsa, ketika lumpuh itu terjadi, apa yang terjadi? Keterbatasan gerak. Keterbatasan gerak yang terjadi ini mendatangkan banyak dampak. Penderitanya susah, keluarganya juga susah, orang di sekitarnya juga mengalami dampak. Apalagi kalau kepala keluarga yang terjadi, itu dampaknya luar biasa, sampai ke perekonomian juga bisa terganggu. Dan tentunya gak berhenti sampai situ aja, terkadang stroke itu bisa berulang. Dan yang lebih parah lagi, bisa sampai mengancam nyawa dan menyebabkan kematian. Itu yang kita Ya. takutkan. Nah, Mas Hedi kan punya hipertensi sama kayak Mama. Pernah kepikiran nggak? Aduh, aku takut kena stroke juga. Iya, pernah. 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 Terus melakukan apa supaya nggak terjadi seperti itu?
Iya, ya terutama mungkin dari seumuran saya yang pasti obat ya, obat rutin. Terus ada sudah mengkonsumsi obat Oke, rutin, terus bagus. tentunya konsultasi ke dokter dulu, dikasih resep, terus kemudian olahraga tentunya. Oke. Olahraga, terus pola hidup juga, pola tidur juga diperbaiki. Nah, untuk mencegah itu karena hipertensi kita bicara tekanan darah tinggi, kalau kita bicara tekanan darah kita bicara jantung, kita bicara pembuluh darahnya. Nah, ini harus dijaga supaya gimana caranya supaya tekanan darah itu terkendali. Nah, supaya terkendali kita harus jaga nih kualitas pembuluh darahnya. Nah, ini bisa dibantu ya tadi dengan menerapkan pola hidup sehat yang saya setuju nih dengan Bu Marta sudah mulai merubah walaupun belum sehat betul ya Bu ya. Tapi artinya Ibu sudah tahu, Ibu sudah sadar ya, bahwa Ibu ini harus merubah. Kemudian untuk Mas Edi juga ini harus nih mulai dari sekarang Mas ya. Jadi sesibuk apapun sempatkan untuk melakukan medical check up ya, sempatkan untuk tahu bagaimana raport kesehatan Anda. Kemudian kalau sudah tahu raportnya harus diperbaiki dari sekarang, jangan sampai kemudian terjadi komplikasi. Nah, kembali ke masalah darah dan udara, ini bisa juga dibantu dengan teknologi laser. Kita bicara adalah masalah kualitas pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu akan ditentukan oleh kadar nitric oxide. Ya, nitric oxide itu satu zat yang memang ada diproduksi oleh tubuh kita, tapi dengan bertambahnya usia, dengan faktor pola hidup yang tidak sehat, kemudian dengan bertambahnya polusi udara segala macam membuat menurun kadarnya dan itu akan menjadi kaku pembuluh darahnya. Menjadi kaku, menjadi menyempit. Nah, teknologi laser itu meningkatkan kadar nitric oxide yang tadi mulai menurun tadi. Ya, dengan harapan nitric oxide-nya menjadi optimal kembali, kualitas pembuluh darahnya menjadi elastis, kemudian menjadi melebar. Nah, kemudian setelah kita bicara pembuluh darahnya, kita harus juga bicara mengenai aliran darahnya. Ya, orang-orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, yang tadi dari pola makan yang tidak sehat tadi, ini menyebabkan darah menjadi kental. Darah yang kental ini akan menjadi beban juga untuk jantung memompa untuk memberikan asupan gizi ke sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, karena kental tadi, kemudian dia akan lama-lama dia akan merusak dinding pembuluh darah, kemudian akan terjadi penyempitan pembuluh darah di situ. Ya, ujung-ujungnya akan terjadi kerusakan. Nah, teknologi laser ini akan mencegah menguraikan kembali darah-darah yang mengental tadi ya supaya dia mencair ya dengan teknologi yang disebut dengan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga membuat dia mencair ya sehingga harapannya aliran darahnya menjadi lebih lancar. Jadi dengan pembuluh darah yang baik, kualitas darah yang baik ya ini harapannya kita bisa menjaga mengendalikan tekanan darah kita ya dan ini harus dilakukan terus-menerus. Nah, berbicara masalah kolesterol kan Pak Hedi sendiri kolesterolnya katanya tinggi ya. Nah, salah satu caranya adalah kita turunin makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh yang tinggi dan memperbanyak makanan-makanan yang mengandung lemak yang tak jenuh. Nah, sebenarnya kolesterol ini dibutuhkan ya di dalam tubuh kita karena kolesterol ini merupakan bahan baku untuk membentuk hormon, berguna juga untuk keberlangsungan hidup suatu sel dan juga kolesterol ini merupakan bahan baku membentuk energi melalui sebuah proses pembakaran. Tapi kalau yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan ini terlalu banyak, akhirnya dia numpuk di dalam pembuluh darah dan tubuh tidak bisa menggunakan kolesterol untuk diubah menjadi energi. Akhirnya apa bawaannya kita lemas. Nah, teknologi laser ini bisa membantu meningkatkan proses pembakaran yang tadi sudah saya jelaskan. Sehingga hasilnya adalah energinya bertambah, kolesterol yang tadinya numpuk di dalam pembuluh darah ini kita pelan-pelan kita bakar. Akhirnya nantinya kolesterol bisa lebih terkendali, energinya pun bertambah. Setelah itu, apalagi yang harus diupayakan? Tentu tetap harus mengonsumsi obat-obatan secara rutin, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sehingga semuanya menjadi lengkap dan paripurna. Jadi gini, orang mengalami stroke itu kan terjadi pecah pembuluh darah di otak, ya, yang dalam Ibu Marta. Kemudian otak yang pembuluh darah yang pecah tadi membuat bagian dari jaringan otak itu tidak bisa bekerja atau berfungsi dengan baik lagi. Sedangkan otak kan pusat daripada kontrol gerakan kita. Ya, jadi yang memberikan impuls, memberikan sinyal, memberikan rangsangan supaya otot itu tangan maupun kaki kita bergerak itu kan pusatnya dari otak. Nah, karena ada kerusakan di otak maka bagian tangan atau kaki yang mengalami kelumpuhan tadi itu menjadi tidak bergerak. Kalau tidak bisa digerakkan atau tidak bergerak maka akan terjadi masalah pada ototnya. Ya, ototnya kemudian yang dimenciut ya jadi mengecil ya. Sedangkan otot ini kan juga punya peran untuk membakar ya, menghasilkan energi, membakar kalori yang ada, membakar gula, membakar kolesterol yang ada supaya dia menghasilkan energi sehingga kita menjadi lebih aktif lagi. Selain itu secara penampilan juga otot yang menciut itu terlihat lebih kecil, jadi terlihat tidak simetris atau tidak sama dengan bagian yang masih bisa digerakkan. Nah, ini bisa dibantu dengan teknologi yang namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation.
Ini suatu rangsangan yang diberikan pada otot-otot supaya dia aktif kembali. Ini menggantikan rangsangan yang diberikan dari otak. Tuh, kita nambah lagi di satu teknologi canggih pemirsa untuk kesehatan namanya teknologi NMES untuk syaraf dan juga otot. Ini melengkapi teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Dua teknologi bersinergi bekerja sama. Bisa didapatkan dalam satu alat yang ringan, yang portable, yang bisa kita gunakan di mana saja, kapan saja. Jika Anda ingin merasakan manfaatnya, Anda harus menggunakannya pemirsa. Langsung saja Anda hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda ini, terlebih jika Anda punya hipertensi, jangan tunda lagi. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai teknologi laser dan juga NMES selain satu ini, jadi tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, belajar dari kisahnya Ibu Marta. Ya, beliau punya hipertensi yang mengakibatkan pecah pembuluh darah di otak. Sehingga beliau terkena serangan stroke yang mengakibatkan anggota tubuh sebelah kirinya mengalami kelumpuhan. Mumpung ada dua praktisi kesehatan, Bu Marta, monggo loh kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya itu tadi kenapa kok tangan ini tidak bisa sebebas tangan kanan. Ketika mengalami stroke itu kan sering terjadi kelemahan satu sisi tubuh. Seperti Bu Marta kan yang dialami kelemahan sisi tubuh sisi kiri ya. Iya. Mengalami lemah nggak bisa diangkat. Ini yang salah bukan ototnya Bu. Yang salah bukan tangannya. Tapi yang salah ini adalah sistem saraf pusat atau otak. Jaringan otaknya itu yang mengalami kerusakan. Sehingga jaringan otak ini nggak bisa mengirimkan impuls atau perintah ke ototnya. Sehingga ototnya itu dirasa lemah, nggak bisa bergerak. Hati pengen gerakin tapi tangannya nggak mau gerak. Otaknya sendiri pun udah berusaha buat ngirimin tapi gak bisa karena sistem saraf pusat atau otaknya sudah mengalami kerusakan jaringan. Kita bisa bantu dengan teknologi, ya kita sebut dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, karena otaknya mulai kerusakan, maka kita bisa ganti impuls itu dengan alat NMES tadi. Ya, NMES itu ditempelkan di bagian lengan atau kaki yang mengalami kelumpuhan tadi, kemudian dialiri elektriknya, dihidupkan elektriknya, maka di situ akan terjadi rangsangan pada otot-otot. Ya, jadi ototnya akan terangsang lagi, jadi memanjang, memendek ya, dibantu dengan alat itu. Harapannya ini akan aktif kembali ototnya. Ya, dengan otot ini diberikan rangsangan, dia juga akan memberikan sinyal ke otak. Oke, ini rangsangan ini sudah ada lagi, hidup lagi. Maka otak akan memberikan rangsang lagi untuk merangsang lagi. Jadi dilatih supaya dia bangun lagi, dia aktif lagi ya. Jadi jangan dibiarkan nih, jadi untuk Anda pemirsa yang mengalami kelemahan kelumpuhan, kalau makin dibiarkan akan semakin menciut, semakin tidak berfungsi ya otot-otot tersebut. Jadi tetap harus ada upaya yang kita lakukan untuk itu. Nah, teknologi laser ini ada yang bisa digunakan secara intranasal di dalam rongga hidung maupun di dalam rongga telinga. Gunanya adalah untuk memperbaiki aliran darah terutama di area kepala. Teknologi laser ini kan bisa meningkatkan kualitas darah, kualitas pembuluh darah, menurunkan pengentalan darah dan membuka pembuluh darah lebih lebar lagi, meningkatkan elastisitas terutama pada kalau misalkan yang teknologi laser yang digunakan secara intranasal terutama pada area hidung. Kalau di dalam rongga telinga ini terutama pada area telinga. Tapi kita tahu bahwa kepala ini sendiri ini pembuluh darahnya banyak, berhubungan satu dengan lainnya. Dan kecil-kecil bercabang-cabang juga. Nah, ketika aliran darah di area hidung dan telinga menjadi lebih baik, maka secara tidak langsung pun aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke sistem saraf pusat itu menjadi lebih baik lagi sehingga bisa membantu proses pemulihannya. Teknologi laser ini ada yang bisa menyinarkan secara langsung pada area tertentu. Contohnya pada area tungkai bawah, tungkai atas, pada area otot, area persendian. Gunanya adalah untuk melancarkan kembali aliran darah. Tadi aliran darah yang sempat numpuk di sana kita lancarkan kembali. Dan juga membantu menurunkan proses peradangan. Kalau misalkan udah tua ya, kalau misalnya udah masuk ke usia lanjut kan, selain itu juga yang kita khawatirkan ini ada penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif seperti pengapuran sendi yang bisa membuat gerak itu menjadi lebih terbatas lagi. Nah, teknologi laser ini juga bisa disinarkan secara langsung pada sendi-sendi yang memang sudah ada indikasi ke arah degeneratif. Gunanya adalah untuk menurunkan proses peradangan sendi dan menurunkan pengapuran sendi. Nah, yang menarik di teknologi laser ini dia punya 3 sinar warna laser. Ya, ada laser merah, sinar biru, dan ada sinar kuning. Ya, masing-masing itu punya panjang gelombang yang berbeda-beda, kemudian dia punya fungsi yang berbeda-beda pula. Ya, jadi yang laser merah itu untuk meningkatkan kualitas daripada pembuluh darahnya. Nah, kemudian yang laser biru ini meningkatkan kualitas darahnya. Nah, kemudian yang menarik adalah yang laser warna kuning. Ya, dia akan membuat tadi kita lebih happy, lebih enjoy lagi ya. Jadi hormon serotonin, hormon melatonin itu semua akan naik yang membuat kita menjadi lebih enak tidur. Kualitas tidur kita menjadi terjaga dengan baik. Jadi semuanya nih, pembuluh darah, kualitas darah, kemudian tidur kita semua akan dijaga dengan baik. Harapannya nih sepanjang hidup kita, sepanjang hari kita bisa
sehat selalu ya. Jadi nggak usah takut dengan teknologi ya. Iya. Tambah lagi dengan tadi ada yang ditempelkan di telinga, ada yang kemudian dimasukkan rongga hidung, kemudian bisa diletakkan di bagian-bagian tubuh kita yang memang memerlukan sirkulasi darah yang baik, aliran darah yang baik supaya tadi metabolismenya semua bisa bekerja dengan lebih optimal lagi. Supaya semangat nih ya, Ibu, pemirsa, dalam proses pemulihannya, kami punya cerita dari masyarakat lainnya yang juga sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Ini dia kisahnya. Saya pernah mengalami stroke tahun 2016, kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak bisa, hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari. Baik, Bu Marta, Mas Edi, dari perbincangan kita kali ini, apa yang didapatkan oleh Ibu dulu deh? Dapat ilmu apa nih, Bu? Semakin sadar akan kesehatan. Bagus. Ya. Terus pola hidup yang harus diatur. Bagus. Mas Edi coba ditambahkan, dapat ilmu apa dari perbincangan kita kali ini? Perlu adanya dukungan teknologi juga. Itu terus kemudian untuk seumuran saya dan mungkin juga sebelum menuju ke umur seperti ibu saya juga harus lebih memperhatikan kesehatan. Betul. Ya. Buat Ibu Marta, harapannya tentu Ibu ingin sehat terus ya Bu ya. Dan bisa kembali pulih Bu, doa dari kami. Tapi jangan lupa Ibu juga semangat untuk terus berusaha Ibu. Semangat. Semangat. Dan tentunya Mas Edi, dukung terus ibunya supaya pulih kembali. Terima kasih Mas Edi ya. Mas Boy juga terima kasih. Sama-sama Kang Ronald, Ya, sehat Mbak Berni selalu. juga terima Sama-sama. kasih. Intinya adalah teknologi bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan. Ya. Nah, untuk Anda yang ingin tahu lebih dalam lagi mengenai teknologi ini, silakan simak perbincangan berikut ini. Mas Panji, dari cerita Bu Marta tadi itu sebetulnya kita juga tahu ya bahwa ternyata yang namanya penyakit stroke ini tidak hanya berbicara masalah kesehatan karena aspek dampak hidupannya itu berbagai banyak sekali elemen yang terkena gitu loh. dampak. Iya. Karena gini, kehidupan ini kan berbicara masalah pergerakan dan serangan stroke itu akan menghambat pergerakan kita, menghambat kebebasan kita, aktivitas kita, waktu kita dengan keluarga, ekonomi kita. Nah, itu. Juga terpengaruh, padahal stroke ini kan untuk bisa pulih membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Makanya kita perlu nih mengendalikan yang namanya gula, kolesterol, tensi. Dengan cara apa? Mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, mengikuti anjuran dari dokter, dan melengkapi upaya sehat kita menggunakan dokter laser dari Gogomol. Nah, kenapa kemudian harus penting dari Gogomolnya? Karena ada jaminannya sebetulnya gitu kan? Betul sekali, karena gini, kalau misalnya kita memiliki dokter laser, tentu saja ada garansi resmi suku cadang sampai 1 tahun. Layanan purna jualnya kan juga lebih terjamin kan? Iya, betul. Dan juga dilengkapi dengan aksesoris yang lain ya Mas Panji, Betul. supaya melengkapi investasi kesehatan yang tadi kita masukkan di awal. Ya, jadi selain kita mendapatkan dokter laser yang kita gunakan di pergelangan tangan kiri, kita juga akan mendapatkan intranasal therapy kit nih pemirsa. Nah, ini bisa kita gunakan di rongga hidung kita untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan membantu beberapa keluhan lainnya. Selain itu, jika dibutuhkan, kita juga bisa menambahkan aksesoris lain yaitu laser pad. Nah, laser pad ini bisa digunakan di berbagai lokasi tubuh kita nih. Bisa digunakan di kaki, kemudian di pinggang, di paha, di lutut untuk membantu mengurangi rasa nyeri, membantu melancarkan aliran darah secara lokal, kemudian bisa membantu merangsang regenerasi sel, sampai membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh, Mbak Tantri. Aku jadi pengen pulang pakai laser pad nih sekarang. Wah, itu udah enak sekali itu. Rasanya nikmat sekali. Nih, Anda juga mau pulang langsung menggunakan berbagai macam alat aksesoris dari dokter laser, makanya kasih tahu dong Mas Panji gimana cara mendapatkannya. Jadi pemirsa, kalau kita ingin memberikan yang terbaik untuk kesehatan diri kita dan juga keluarga, pastikan dokter laser dari Gogomol. Nah, cara mendapatkannya itu mudah. Tinggal kita ambil handphonenya, kemudian kita bisa menghubungi nomor telepon yang tertera atau bisa langsung saja chat ke call center kami sekarang juga supaya kita bisa mendapatkan manfaat terbaik dari dokter laser.